Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang implementasi pembuatan media pembelajaran sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi pembuatan media pembelajaran sederhana, unsur-unsur pembuatan media pembelajaran sederhana, dan kriteria dasar pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, pengertian implementasi pembuatan media pembelajaran sederhana. Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris to implement. Dalam Kamus Besar Webster, to implement atau mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Pengertian media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Sedangkan pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh ilmu, kreativitas atau keterampilan, dan mengambil nilai positif. Jadi, maksud dari implementasi pembuatan media pembelajaran sederhana ini adalah menyediakan atau membuat media secara sederhana dalam pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan materi dapat tersampaikan dengan baik. Media pembelajaran juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan merangsang pikiran, perasaan dan keinginan siswa sehingga mendorong proses pembelajaran. Yang selanjutnya, unsur-unsur pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, kesederhanaan. Artinya, kalimat yang digunakan harus ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, keterpaduan. Artinya, harus saling berhubungan, terkait, dan menyatu antara elemen satu dengan lainnya, sehingga visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh sehingga dapat dimengerti dan dapat membantu pemahaman pesan yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang diusulkan perlu menekankan pada salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang keempat, keseimbangan. Pola yang dipilih harus menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi meskipun tidak sepenuhnya simetris. Yang kelima, bentuk. Pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya, mengenai kriteria dasar pembuatan media pembelajaran sederhana. 1. Ketepatan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Dalam memilih media harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Ketepatan untuk mendukung isi pelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif, maka media yang digunakan harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, keterampilan guru dalam menggunakan media. Jadi, sangat penting bagi guru untuk menggunakan media yang dipilihnya sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. 4. Tersedianya waktu untuk menggunakan media tersebut, sehingga media pembelajaran dapat bermanfaat bagi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Binti Rahmatul Sulikah dengan nomor NIM 201190047. Selanjutnya ialah poin langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sederhana. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi,
Yang dimaksud adalah guru harus mencari tahu dahulu apa saja kebutuhan dan bagaimana karakteristik peserta didik. Hal tersebut harus dilakukan karena untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan. Guru harus menetapkan tujuan dengan jelas dan terukur, serta memberikan arahan atas tindakan yang diambil dalam mengembangkan media. Yang ketiga, menentukan kerangka isi bahan media dan jenis media. Setelah merumuskan tujuan, langkah selanjutnya adalah menyusun materi dari media yang akan dipakai. Dan guru harus memikirkan secara teliti tentang jenis media yang akan dipakai. Keempat, menentukan treatment dan partisipasi peserta didik. Guru harus memiliki rencana bagaimana media pembelajaran tersebut itu dapat digunakan dalam pembelajaran. Dan yang dimaksud partisipasi peserta didik adalah media pembelajaran yang sangat membutuhkan keterlibatan dan kemauan peserta didik agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Yang kelima, membuat sketsa atau storyboard. Jadi, maksud dari membuat sketsa atau storyboard adalah sebagai gambaran untuk menentukan bahan atau alat yang digunakan dalam media pembelajaran. Yang keenam ialah menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Kita membutuhkan alat dan bahan agar media pembelajaran dapat digunakan secara efektif. Yang ketujuh, pelaksanaan pembuatan media dan uji coba. Dalam pelaksanaan pembuatan media, sebisa mungkin guru harus mengerjakannya sendiri sehingga benar-benar paham media yang akan dipakai. Dan sebelum melaksanakan pembelajaran, media tersebut harus diuji coba terlebih dahulu. Yang kedelapan ialah melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Media yang telah dibuat atau telah dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran. Selama menggunakan media untuk pembelajaran, guru juga harus melihat atau mengidentifikasi apa saja sih kekurangan dan kelebihan media tersebut, karena hal tersebut itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar dapat diperbaiki. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, pesan atau informasi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, menumbuhkan sikap aktif kepada peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang keempat, media pembelajaran bisa memberikan perangsang pengalaman dan persepsi bagi peserta didik. Yang kelima, membangkitkan rasa ingin tahu kepada peserta didik. Yang keenam, memungkinkan peserta didik untuk belajar menurut kemampuannya dan minatnya. Yang ketujuh, menyajikan informasi belajar secara konsisten. Saya Cindy Aristadiwati dengan NIM 201190050 akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama yaitu peta dan globe. Digunakan untuk menampilkan data lokasi. Contohnya peta Indonesia, peta dunia, sungai, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gambar. Tujuan untuk menampilkan gambar agar peserta didik dapat membayangkan apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu papan tulis. Digunakan untuk menyajikan tulisan dan gambar dengan menggunakan kapur dan spidol. Yang keempat yaitu grafik. Grafik bisa berupa penggambaran data berangka, bertitik, yang memperlihatkan hubungan timbal balik, sehingga membentuk informasi. Yang kelima yaitu poster. Poster adalah penggambaran sebagai pemberitahuan atau peringatan. Yang keenam, display. Display adalah cara untuk mengelompokkan barang atau produk menurut jenis dan kegunaannya. Yang ketujuh yaitu papan flanel. Papan flanel bisa digunakan dengan cara papan dilapisi dengan kain flanel, sehingga dapat dilipat dan lepas pasang gambar. Yang kedelapan yaitu realia. Realia adalah semua medianya nyata dan tidak harus di dalam kelas. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Yang kesembilan yaitu herbarium. Herbarium adalah tumbuhan yang dikeringkan dan diawetkan. Yang ke-10 yaitu bagan. Bagan tersebut disajikan dalam bentuk gambar grafik
yang menginformasikan hubungan-hubungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh pembuatan media pembelajaran sederhana. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alatnya ada gunting, penggaris, ballpoint, dan spidol. Sedangkan bahannya ada dadu, tutup botol, kardus, dan kertas HVS. Langkah yang kedua yaitu membuat papan permainan. Papan permainan ini contohnya seperti permainan monopoli. Jadi seperti ini contohnya. Langkah yang ketiga yaitu membuat kartu permainan dari kertas HVS. Jadi kartu permainan ini berisi tentang pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik atau para pemain. Seperti ini contohnya. Langkah yang seterusnya yaitu membuat dadu dari kardus dengan contoh seperti ini. Dan langkah yang terakhir yaitu menyiapkan penanda bagi para pemain. Di media pembelajaran ini saya menggunakan penanda para pemain dengan tutup botol. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana media pembelajaran ini bekerja. Yang pertama yaitu menjatuhkan dadu. 5. Dan penanda ini mengikuti titik dadu itu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini sudah ada 2 kartu. Yang ini kartu Islam dan ini kartu iman. Di balik kartu ini ada pertanyaan yang dijawab oleh peserta didik. Di sini iman, jadi kita mengambil ini. Pertanyaannya yaitu, sebutkan kitab suci yang diturunkan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dijawab oleh peserta didik. Jadi seperti itu permainannya.